Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya M. Ariza Kewichendra di mata kuliah Teknologi Pemasaran. Pada sesi ini kita akan masih akan membahas kaitannya dengan MOS, Microsoft Office Specialist, khusus konsentrasi untuk Microsoft Excel. Di pertemuan sebelumnya saya sudah men-sharing kepada rekan-rekan mahasiswa modul MOS Excel ya, yang seperti ini. Kalau yang sudah pernah saya berikan kepada rekan-rekan semuanya ya. Harapan saya adalah rekan-rekan semua sudah mempraktekkan semua objektif, mulai dari managing the worksheet environment, kemudian creating cell data, formatting cells and worksheet, hingga akhirnya ke analyzing and organizing data. Ini semua soal-soal yang ada di soal-soal yang ada di Microsoft Office Specialist modul ini ada kemungkinan untuk bisa keluar pada saat rekan-rekan semua mengambil sertifikasi MOS, Microsoft Office Specialist. Jadi itu adalah sertifikasi bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya bahwa Anda semuanya sudah memiliki keahlian, memiliki kompetensi untuk mengoperasikan Excel secara sempurna ya. Nah, menyambung hal ini saya akan memberikan suatu kisi-kisi, suatu formula rahasia yang saya bisa bilang apabila rekan-rekan semuanya mempraktekkan kisi-kisi tersebut, ya antara 80-90% lah rekan-rekan semua bisa melalui Microsoft Office Specialist Certification dengan lancar gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar beberapa soal-soal yang akan keluar di MOS Excel, rangkuman dari beberapa objektif yang kalian pelajari di modulnya. Ya, ada beberapa hal penting, ada beberapa hal yang mungkin tidak semua soal tersebut akan keluar gitu kan ya. Tapi saya sudah mengerucutkan paling hanya beberapa yang biasa keluar di soal-soal ini saja. Oke, langsung saja kita masuk ke kisi-kisi MOS Excel. Ini semua file ini sudah saya masukkan di dalam LMS kita, Learning Management System. Silakan rekan-rekan semua download, kemudian praktekkan. Nanti hasil prakteknya bisa kalian seperti biasa kalian kumpulkan di LMS kalian di bagian tugas. Oke? Nah, juga saya sertakan file ini di dalam channel YouTube yang saya buat. Jadi kalau misalnya teman-teman misalkan sudah tidak lagi di kelas saya, nanti tinggal masuk ke channel YouTube saya, nanti download lagi kalau misalnya filenya tidak ada lagi gitu kan ya. Misalnya teman-teman mahasiswa semuanya filenya sudah tidak ada, hilang atau gimana, nanti masuk ke channel YouTube saya. Nah, di situ nanti filenya saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Jadi ada 3 file ini yang perlu kalian kalian download ya: custom view, exam preparation Excel 2010, sama practice. Oke ya. Yang utama adalah yang ini nih ya teman-teman ya, yang exam preparation Excel 2010. Jadi kita akan berlatih di bagian ini nih, di workbook ini, exam prep Excel 2010 ini. Sedangkan custom view dan practice ini adalah file pembantu seperti itu. Oke, langsung saja saya akan klik, saya akan buka filenya exam prep Excel 2010. Iya, akan keluar seperti ini. Di sini ada sekitar ada sekitar 19 soal ya yang akan kita kerjakan nantinya. Dan soal-soal ini biasanya ya model soal ini keluar di MOS Certification. So saya harapkan rekan-rekan semuanya bisa memperhatikan bagaimana cara mengerjakannya, sehingga nanti pada saat mengikuti ujian MOS Certification mendapatkan nilai yang bagus dan tersertifikasi MOS. Oke. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nah, tentu saja ya, soalnya pasti dia dalam bahasa Inggris ya, soalnya MOS Certification ini sifatnya internasional gitu kan ya. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya sudah cukup menguasai reading skill English gitu kan ya. Oke, good. Kita mulai dari nomor 1. Yang pertama adalah soalnya seperti ini. Complete the following task
Number 1, change hyperlink in the merged cell F1G1 so it links to cell B2. And then number 2, scale the chart so that it is 90% of H and W. H ini artinya height ya, tinggi, and W itu weight, artinya dia lebar, seperti itu. Jadi yang nomor 1 ini dia menginginkan kita untuk mengganti hyperlink yang ada di F1G1 yang ini ya, sehingga nanti akan linked ke sel B2. Nah ini dia B2 gitu kan, karena kalau misalnya kita klik ini dia nggak masuk ya gitu kan ya, dia keluarnya atau Microsoft.com gitu kan ya. Nah kita ingin kalau misalnya kita klik ini nanti kursornya akan menuju ke B ini ya, B2 ini ya, Microsoft ini. Gimana caranya? Gampang rekan-rekan, tinggal rekan aja arahkan ininya ya, kursor kalian, klik kanan, habis itu edit hyperlink ya. Oke, seperti ini. Nanti sebenarnya rekan-rekan semuanya bisa masukkan link apa saja, tapi karena dia mintanya di dalam workbook ini, jadi otomatis kita pilih yang place in this document ya. Nah ini ada beberapa pilihan, pilih yang place in this document, klik ya, kemudian di sini masuk B2. Kan mintanya B2 dia, sel B2 ini sel reference ya, tinggal oke saja, klik. Pada saat kita klik ini jangan muncul di sini ya, klik ini kita muncul seperti ini. Kemudian scale the chart so that it is 90% of H and W. Oke, berarti tinggal kita klik 2 kali saja ininya, chartnya, kemudian kita masuk ke bagian size and properties, klik saja, kemudian nanti masuk ke size, height, weight ya, dan dimintakan persentase, kita rubah saja persentase ini 90%. Height-nya, weight-nya juga sama 90% ya. Jangan lupa untuk di log aspect ratio. Sudah selesai seperti ini. Jadi soal nomor 1 selesai, gampang. Nah, gampang sekali memang. Oke, good. Lanjut ke nomor 2. Complete the following task. Edit the cell rank goal associate for so that it only includes the goal value for that associate. Jadi kita disuruh untuk mengedit yang namanya cell rank ya. Nama cell ranknya goals associate for ya, yang nantinya isi datanya hanya goal value saja. Oke. Apa maksudnya cell rank? Cell rank itu seperti ini nih. Setiap rank ya, ini kan namanya cell. Ini namanya cell. Kalau kita buat seperti ini namanya cell rank. Nah, cell rank ini bisa diberi nama gitu kan ya. Saya sering menganalisis data itu biasanya saya cell ranknya saya beri nama terlebih dahulu, lebih mudah untuk melakukan perhitungan seperti itu. Nah, biasanya kalau setiap kali kita membuat suatu nama rank cell ya, suatu cell rank itu muncul di name box. Ini namanya name box ya, ini namanya name box. Nah, ini name box. Ini muncul di sini nih biasanya namanya. Kita lihat saja, kita klik aja. Nah, di sini nih. Di sini ada beberapa cell rank ya, namanya goal associate, ada quantity, ada table 2, table 1, macam-macam di sini ya. Nah, yang akan kita edit adalah yang goal associate. Karena kalau misalnya kita lihat goal associate, dia datanya ada quantity, ada goal values. Padahal yang diminta datanya harusnya cuma goal value saja. Ini harus diedit gitu kan ya. Cara ngeditnya gimana? Cara ngeditnya adalah tinggal masuk ke formula, tab formula. Nah, di sini nanti ada name manager. Nah, ini define name ya. Di grup define name ini maksudnya apa? Kita berusaha untuk mengelola cell rank name kita gitu kan ya. Tinggal kita masuk ke name manager. Nanti di sini ada berbagai macam ininya ya, cell rank yang sudah diberi nama. Kemudian kita pilih goal associate 4, kemudian kita klik edit ya. Edit reverse-nya kemana gitu kan ya. Reverse-nya tentu saja hanya yang tadi ini, goal value saja. Klik ya, habis itu oke, close. Nah, pada saat kita menyorot kembali goal associate di name box, tinggal klik aja, dia akan hanya tinggal goal value saja. Ya, gampang sekali. Kemudian insert a formula in cell F10 that display the highest value in the goal. Ini maksudnya adalah goal ya,
goal values column. Jadi kita harus memasukkan suatu formula di sel F10 ya, sudah ditandai ini. That display the highest value, yang menampilkan nilai tertinggi dari kolom goal values. Nah, ini kita harus nyari nilai tertingginya yang mana dengan menggunakan formula. Ini kan di sini yang tertingginya 1250. Jadi kita buat formula maksimum ya. Caranya gimana? Tinggal sama dengan max ya. Klik aja max, sorot nilai goal value-nya. Klik ini kan. Enter seperti ini. Atau kalian juga bisa membuat seperti ini juga. Sama dengan max ya. Max, nanti kalian masuk ke ketikkan saja goal associate. Nah, ini dia yang sudah kita buat. Klik goal associate, enter 1250. Sama seperti itu. Itu fungsinya name rank ya. Name rank seperti itu. Jadi kita tidak perlu menyorot, tinggal kita ketikkan nama cell rank-nya seperti itu. Nomor 2 selesai, complete. Lanjut lagi kita ke nomor 3. Good. Merge and left align the cell in the rank M2 P2. Kita disuruh untuk memerge dan kemudian bikin align-nya left di rank M2 P2. Jadi kita buat ini, jadi kita ini kan ya, kita seleksi M2 sampai P2. Kemudian masuk ke tab home, di sini ada merge and center ya. Merge and center, merge across segala macam gitu kan ya. Nanti kita pilih saja merge and center. Kemudian mintanya kan di left align. Lihat di sini alignmentnya ada left align. Klik. Nah, udah jadi ya. Kemudian add column sparkline in R5, R6, R7 that use the data in cell O5P5, O6P6, and O7P7. Maksudnya adalah kita akan membuat yang namanya sparkline column di R5, R5, R6, R7 dengan menggunakan data dari O5P5 ya, O6P6, O7P7 ya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal masuk ke insert ya, tab insert. Kemudian di sini ada group filter. Kita pakai bukan group filter, plug line ya. Kita cari di sini sparkline ada 3 ya. Ada line, column, sama win or loss. Jadi kita pakai yang column saja. Nah, klik column ya. Data ranknya di mana? Tadi kan ya O5P5 ya. O5P5, O6P6, O7P7. Tinggal kita seleksi saja. Ya, enter. Enter. Sudah seperti ini. Sisanya tinggal kita tarik ke bawah. Selesai, nomor 3. Wah, gampang sekali memang. Saya pikir kalau misalnya segampang ini rekan-rekan semuanya pasti bisa lolos lah sertifikasi MOS. Oke, masuk ke nomor 4. Oke ya, sudah ya. Nah, complete the following task. Split the worksheet vertically into 2 separate panes. Jadi kita disuruh untuk men-split atau memisahkan worksheet ya secara vertikal ya. Ini vertikal, ini horizontal ya. Into 2 separate panes. Jadi nanti akan terbagi menjadi 2 ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke, kalau misalnya split worksheet vertically into, kalau misalnya men-split worksheet berarti kita masuk ke view. Tab view, di sini ada split. Nah, jelas nih ada split. Klik saja splitnya. Klik saja splitnya. Lihat di sini ada 2 pemisah ya. Rekan-rekan lihat semuanya ada 2 pemisah. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Yang disuruhkan vertikal. Jadi yang horizontal ini dihilangkan saja. Klik 2 kali saja. Klik. Nah, dia hilang. Oke. Yang number 4 soal bagian 1 sudah selesai. Kemudian apply a range gradient fill data bar condition formatting to the total rows for each team. Maksudnya apply range gradient fill bar. Jadi nanti kita disuruh membuat yang namanya conditional formatting. Jenis conditional formattingnya adalah orange gradient fill ya di setiap total row ya, di setiap total row di sini. Memang perintahnya agak aneh, tapi ingat ikuti apa kata soal. Jadi jangan melakukan variasi jawaban yang lain ya, karena pasti kalau misalnya melakukan variasi pasti salah. Ikuti soalnya saja. Jadi kita disuruh membuat di total row-nya ini ya, di total row-nya ini conditional formatting. Berarti kita masuk ke tab home. Di sini ada conditional formatting. Orange gradient fill data bar itu di sini nih.
data bar ya. Kemudian kita cari gradient yang di bawah. Nah, ini orange data bar, tinggal kita klik saja, klik. Nah, jadilah jawaban seperti ini ya. Nomor 4, kedua-duanya sudah kita dapatkan. Berikutnya kita masuk ke number 5. Number 5, oke. Copy the entire number 5 worksheet in the exam preparation Excel 2013 XLSX workbook and insert it between the practice 1 and practice 3 worksheet in the practice XLSX workbook. Berarti kita akan menggunakan workbook pembantu kita, yaitu practice ya. Tadi di sini kita lihat ya, di kisi-kisi mouse-nya di sini ada practice. Kita buka dulu practice-nya ya. Oke, sudah dapat ini ya, practice 1 practice 3. Ini ya, practice XLX ya. Kita minimize dulu. Nah, maksud dari soal nomor 5 adalah kita disuruh untuk mengcopy worksheet nomor 5 ini ke practice XLSX dan tempatkan worksheet nomor 5 ini di antara practice 1 sama practice 3 gitu. Nah, gimana caranya? Gampang sekali ini. Tinggal kalian klik kanan. Di sini ada move or copy, klik. Kemudian kita pilih ya practice XLSX di sini. Klik. Karena di antara 1 dan 3 kita letakkan di sini saja. Oke. Jangan lupa nanti masuk ke create a copy. Nah, ini caranya untuk mengcopy secara menyeluruh suatu worksheet tanpa kita perlu lagi melakukan modifikasi. Jadi benar-benar sama gitu kan ya. Jangan lupa ini centang ya create a copy-nya. Soalnya nanti kalau misalnya nggak dicentang, dia otomatis akan bentuknya move. Jadi ininya hilang, nomor 5-nya pindah ke yang namanya book practice. Tinggal kita klik saja oke. Kita lihat nanti di book practice-nya sudah keluar. Nah, ini dia nomor 5. Ini di practice ya. Itu cara mengcopy suatu worksheet ya. Oke, nomor 5 selesai. Kita masuk ke nomor 6. Klik lagi ke nomor 6. Dia minta apa? In number 6 worksheets, modify the heading 1 style to use 18 points. Ya, kalian disuruh memodify suatu style namanya heading 1. Style itu di mana? Lihat di sini nih, tab home, group style. Nah, namanya nanti kita cari heading 1. Nah, ini di heading 1. Kita modifikasi sehingga nanti dia ininya 18 ya. Klik kanan modify ya, klik kanan modify. Oke. Kalau misalnya sudah, kita nanti klik saja formatnya. Nah, ini kan font, mintanya kan font aja. Klik font. Nanti ini 15 ya, dia minta 18. Klik saja. Oke. Oke lagi. Nah, berubah dia ya. Nah, itu untuk nomor 1. Yang 2, save the file as PDF in document folder. Tinggal kita masukkan saja file, kemudian save as. Nah, kita cari di mana ya. Ingat ya, dimasukkan ke dokumen. Kalau diminta di dokumen, cari yang dokumennya. Takutnya nanti teman-teman semuanya masukin di mana-mana ya, di desktop, di musik atau di mana, itu otomatis salah gitu kan ya. Kemudian masuk save as type-nya. Save as type-nya namanya PDF. Kita cari PDF. Nah, ini di sini PDF. Kalau misalnya sudah, tinggal kita save. Selesai. Nah, bentuknya seperti ini nanti ya. Selesai. Untuk nomor 6 ya. Setelah itu kita masuk ke nomor 7, number 7. Oke. Edit the formula in cell G4 so that it correctly checks the value in the total column. Ya, jadi kita disuruh mengedit formula di G4 ya. Ini kan salah nih, yang lain benar. Yang lain benar, ini salah gitu kan. Kita suruh mengedit formula di G4 supaya mampu menghitung dengan benar di total kolom ya. Oke, berarti ini salahnya kenapa dia? Dia melakukan pengalian antara D4 sama F4. D4 adalah ini, F4 adalah ini. Ya nggak ketemu, pantesan. Soalnya nggak mungkin dikalikan data, istilahnya data ketikan ini ya. Data ketikan masukin ke data numerikal gitu kan ya. String dikalikan 2 ya, dapatnya value. Seharusnya ini kali ini gitu kan ya. Kalau yang lainnya kan ini nih, E6 F6.
E6 kalikan F6, benar, makanya bisa masuk. Jadi harus kita perbaiki gitu kan ya. Sebenarnya gampang sih perbaikannya, tinggal kalian tarik aja ke sini, klik, nah jadi gitu kan ya. Atau kalau misalnya kalian ingin step by step, tinggal gini saja ya, D4-nya diganti, dihapus, klik gitu kan ya, masukin ke quantity, sama saja, klik 1000 gitu kan. Oke, silakan, dua-duanya sama, yang penting MOS akan menghitung hasil akhirnya. Kemudian kedua, set the margins to the following specification. Jadi kita men-set margin ya, margin cetakan, top and bottomnya 1.25 cm, left and right-nya 3.2 cm, header and footer 2.5 cm. Ini atau 5 inch, 1.25 inch, and 1 inch. Ya, kita masuknya ke pack layout tentunya. Tab pack layout. Kemudian di sini ada margin, ya, margin. Masuk ke custom margin. Nah, nanti tinggal kita ketikkan saja. Saya sih lebih familiar dengan sentimeter ya. Jadi top and bottomnya 1,25. Tinggal ketik. Nanti kalian lihat ya. Pastikan tempat kalian itu koma atau titik. Kalau saya pakai titik ini. Kan ya, titik untuk komanya, gitu kan ya. Siapa tahu nanti kalian ada yang koma, komanya koma itu adalah titik gitu. Jadi beda antara US sama Asian texting seperti itu. Saya pakai yang titik karena semuanya pakai titik ini. Koma itu direpresent titik, bukan koma. Oke, tinggal saya klik 1,25. Jangan lupa ininya sentimeter. Di bawah juga sama 1,25 cm. Kemudian minta lagi dia left and right. Left and right-nya 3,2. Oke, 3.2 cm. Di sini juga 3.2 cm. Oke. Kemudian header and footer-nya jangan lupa, header and footer dia mintanya 2,5 cm ya. 2.5 cm. Sini juga 2.5 cm. Oke, kalau misalnya sudah di oke. Klik sudah. Nomor 7 selesai. Nomor 8, klik nomor 8. Di sini ada soalnya ya. Insert a formula in cell D3, D4, D5, D6 that total the value in cell on total for the next 4 tables. Jadi kita disuruh memasukkan formula di sel D3, D4, D5, D6 sehingga akan menghitung total di setiap 4 table ini. Oh sorry, cancel. Oke ya, seperti ini. Jadi gampang sekali. Ini kan tinggal insert formula untuk total kan ya. Berarti kita pakai sum. Saya biasanya pakai auto sum di sini. Klik saja sum. Dia minta Kawasaki, ya. Ini enter. Kemudian masuk ke sum lagi, ya minta Yamaha, enter. Minta Honda, sum lagi, ya. Honda, oke, enter. Suzuki, sum lagi, Suzuki. Oke, good. Selesai nomor 1. Nah, gampang. Apply the conditional formatting in the total column ya, so that the value less than 1500 are formatted with a green fill with dark green text and value greater than 1600 are formatted with a red border. Jadi maksudnya kita harus membuat suatu conditional formatting sehingga nanti nilai-nilai di total kolom ini nilai yang kurang dari 1500 akan ditandai dengan green fill with dark green text, dan yang lebih dari 1600 nanti ada red bordernya. Jadi gampang juga ini masuk ke conditional formatting, masuk ke bagian highlight share rule. Berarti mintanya less than 1500 dikasih warna green fill with dark green text. Oke saja. Ya sudah keluar di sini hasilnya, tapi harus ada satu lagi for value greater than 1600 formatted with red border. Sama kayak tadi, tapi kita pilih yang greater than ya 1600. Masuk ke sini red border. Klik red border. Oke. Selesai nomor 1. Ini kelihatan ya. Nah, ini yang hijau, ini yang merah. Oke. Oke ya, sudah semua ya. 1, 2 sudah semua. Gampang sekali nomor 8 ini. Kita masuk ke nomor 9. Klik nomor 9.
use the format painter to apply the format from the quantity data rank table 1 data rank table 1 to the cell rank G4 G7 table 2. Jadi kita harus menggunakan format painter untuk mengubah format di quantity di tabel 2 ini ya menjadi sama seperti format yang di sini. Formatnya ya, bukan datanya. Formatnya saja gitu kan ya. Jadi ada namanya fungsi namanya format painter yang dimana kita bisa mengcopy formatnya aja, kita aplikasikan ke sini. Gampang, tinggal kita inikan saja, kita sorot saja yang ini ya datanya, kemudian kita klik format painter, kemudian kita sapukan di sini. Nah, selesai. Kemudian mintanya hide column C, L, and M. Nah, kita disuruh untuk menyembunyikan kolom C, L, dan M ya. Kalian bisa satu di sini. Klik hide ya. L, klik hide, dan M. Klik hide ya, atau menggunakan kontrol ya, seperti ini bisa kalian ya. Klik C nya ya, semuanya tahan kontrol CTRL L M, kemudian kita klik kanan hide. Nah, otomatis seperti itu ya. Selesai nomor 9. Kita masuk ke nomor 10 ya. Nomor 10 soalnya apa dia? Check the document for personal information. Remove only the comment and document properties. Close the dialog box when you are finished. Nah, kalian disuruh untuk memodifikasi dokumen properties ya. Dokumen properties. Kita masuk ke tab file. Nah, dokumen properties ada di mana? Kita masuk ke tab info. Nah, ini dokumen properties nih. Nah, size-nya berapa, titelnya berapa, tag-nya berapa, kategori segala macam ini. Jadi saya sering sekali menggunakan cara ini untuk mengetahui apakah benar ya rekan-rekan semuanya mengerjakan suatu pekerjaan online atau soft copy. Itu apakah benar-benar itu kalian mengerjakan sendiri atau kalian hanya mengopi kalian saja. Jadi semua itu terlihat dari dokumen propertiesnya, karena author ini juga nggak bisa dihapus ini nih, seperti kan ya, bisa terlihat gitu kan ya. Kalaupun ini bisa dirubah gitu kan ya, palingnya add author, atau kalau misalnya mau dimodifikasi saya bisa lihat bagian yang lainnya gitu kan ya. Tapi beberapa dari mahasiswa ada yang suka mengcopy, hanya untuk mengcopy punyanya temannya gitu kan ya. Saya bisa tahu itu kan ya, oh ternyata misalnya si Budi gitu kan ya, saya lihat di sini autornya ternyata namanya si Hairul. Nah, ini jelas ini ngopi ini pasti kan gitu kan. Bisa kelihatan sekali. Tapi dengan cara ini kalian bisa menghilangkan semuanya gitu kan ya. Cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya, memodifikasi dokumen propertiesnya adalah dengan check for issues ya. Klik aja, kemudian inspect dokumen before you do, yes aja gitu kan ya. Nanti ada banyak gitu kan ya. Ada banyak, tinggal kalian klik saja inspect. Oke. Nah, nanti tinggal kalian komen sama dokumen propertiesnya di remove all semuanya. Tapi ini saya tidak akan remove all sekarang gitu kan ya. Nanti kalian coba saja gitu kan ya. Tapi pastikan bahwa file exam prep Excel ini teman-teman semuanya sudah membackup, karena nanti otomatis semua komen, semua dokumen properties itu hilang gitu kan ya. Untuk di workbook ini, yang file yang lainnya enggak gitu kan, workbook lainnya enggak. Oke ya. Oke, ini saya biarkan di sini saja. Kemudian kalau misalnya sudah ya, kita masuk ke nomor 2. In the number 10 worksheet, copy the cell rank F4, F7 and paste only the value into cell rank P10, P13. Jadi kita disuruh untuk mengcopy ini ya, file di F4 sampai dengan F7 untuk dimasukkan ke cell rank P10 sampai dengan P13, tapi hanya value-nya saja tanpa ada format gitu kan ya. Gampang, tinggal seleksi, habis itu di copy, kita buat di sini ya, seleksi di sini, kemudian
pada saat paste preview ya, kita masukkan yang ini, bagian ini, only value ya, only value saja, klik. Nah, ini hanya value-nya saja tanpa ada format ya. Oke, nomor 10 selesai. Kita masuk ke nomor 11, klik nomor 11. Create a custom view from custom view document, name whole view that display the document in normal view at 50%. Ini agak rumit sebenarnya. Kita harus menggunakan pembantu ya, workbook pembantu namanya custom view. Oke, kita buka custom view-nya, akan keluar seperti ini. Pertama, ini kita membuat suatu ini ya, apa namanya, suatu fungsi bisa melihat berbagai macam bentuk workbook atau worksheet dengan berbagai macam view gitu kan ya, namanya custom view. Jarang sih saya menggunakan ini, tapi biasanya ditanyain gitu kan ya. Pertama yang kita lakukan adalah ini kan normal 50%, sedangkan ini harus 100%. Kita harus harus mengubahnya jadi 50%. Kita lihat lagi lah soalnya lah, saya lupa. Sorry, panang ini. Ya. Create a custom view from custom view document ya. Nanti kita harus membuat yang namanya custom view ya dari custom view document. Kemudian name custom view itu harus diberi nama, namanya whole view that display document in normal view at 50%, yang akan menampilkan dokumen dalam view 50%. Oke, ngerti saya. Oke. Kita rubah dulu ini 100% jadi 50% ya, 50% seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini 50%. Kemudian kita masuk ke mana ya, formula view, view, masuk ke tab view, kemudian custom view, klik. Nah, setelah itu ini akan kita rekam. Cara merekamnya gimana? Kita melakukan klik saja add, kita beri nama tadi apa namanya, whole view, namanya whole view. Nah, oke, klik. Nah, jadi kita lihat nanti di sini ada whole view di sini. Jadi kalau misalnya kita bentuknya 100% di sini ya, custom view, kita lihat oh pengen whole view, so otomatis dia ada di sini tanpa harus menggunakan ini. Bener kan namanya whole view, bukan yang ini, whole view. Oke, good. Setelah ini apply the circle arrow process layout to the smart art graphic, change the style to cartoon and reverse the direction from right to left. Jadi kita disuruh membuat namanya layout, namanya gambar ya, smart art graphic, namanya circle arrow process ya. Kemudian nanti kita ganti style jadi kartun, kemudian nanti diputar balik jadi right to left, dari kanan ke kiri gitu kan ya. Tinggal kita masukkan saja, masuk ke tab insert ya. Di sini ada smart art ya. Ini berbagai macam icon-icon yang bisa kalian gunakan untuk menggambar suatu fungsi. Klik saja, klik. Nah, nanti kita cari ini macam-macam bisa kalian gunakan gitu kan ya. Kita masuk ke proses layout ya. Nah, layoutnya kan ini layoutnya macam-macam, ada list, ada proses, ada cycle, ada hierarchy gitu kan. Ini yang diminta itu adalah circle arrow di proses layout. Klik proses layout, kita cari yang circle arrow ini di sini nih. Nah, circle arrow proses, klik saja, klik. Oke, kalau misalnya sudah dapat ya, nanti kalian change the style to cartoon ya. Kita cari yang kartun yang mana ya, insert kartun ya. Nah, ini dia. Setelah ini kemudian jangan lupa reverse ya, dibalikkan ya. Pertama bentuknya kayak gini menjadi right to left. Di sini ada right to left, kita klik saja, dia akan berputar sendiri. Klik. Nah, ini dia. Oke, selesai. Nomor 11. Oke, berikutnya nomor 12. Ini gampang juga nih sebenarnya teman-teman ya. Nomor 12, add a header that use the prepared by owner current date page number format. Add a field to the right footer that automatically display the file path. Add a field to the right footer
Oke, kita disuruh membuat suatu header dan footer. Kalau headernya isinya prepared by owner, current date, and page number format. Sedangkan untuk yang untuk footernya itu harus ada di bagian kanan yang menampilkan file path. Nah, caranya gimana? Tinggal kita masuk ke tab insert, kemudian cari yang header and footer di bagian teks, header and footer, klik, ya akan keluar seperti ini. Nah, kita akan coba untuk modifikasi headernya dulu, ya, headernya dulu. Nanti masuk ke desain, tab desain, cari di sini ada header, ya, klik header, prepared by owner. Sini ada nih prepared by M. Ariza Eko Chandra, current date, ya, sekarang tanggal 12 Juli, dan pack number, ya, pack number pack 1. Nah, tinggal kita klik aja, klik. Nah, keluar dia di sini, ya, prepared by tanggal berapa, pack berapa. Kemudian untuk footernya kita masuk ke bawah, add footer bagian kanan, ya. Dia diminta apa tadi? File path. Klik kanan, masuk ke desain, footer, mintanya dia file path itu di mana ya? Ini dia. Klik kanan, klik sini aja. Di sini nanti dia ada file path. Klik. Ya. Ini dia. User asal kasih masuk. Nah, ini nih namanya file path ini nih. Ya. Nah, nomor 1 sudah. Filter the table to show only records with a total less than 1,500 and 1,500 unit total. Kita tinggal filter saja. Klik, ya, filter, nah ini dia, klik totalnya gitu kan, ya, number filter, mintanya apa saja, less than, hanya jadi kita suruh menampilkan data yang kurang dari 1400 dan equal 1500. Ada kan nih 100 total? Gak ada harusnya, ya, pasti kosong nih nanti. Nah, number file less than, ya, less than, masuknya ke less than, ya, is less than 1,400 and equals, ini masuk ke n, ya, kita bisa n atau or, nanti lihat soalnya, hati-hati. N, kemudian masuk di sini equals, ya, klik equal 1500. Sudah seperti ini, ya, sama, ya. Oke, klik. Nah, ya, kosong kan. Nah, selesai. Memang aneh teman-teman semuanya, tapi ikuti soalnya, ya. Sekali lagi ikuti soalnya yang diminta apa. Sudah, ya. Masuk ke nomor 13. Oke. Sort the data in ascending order by brand. Ascending order berarti dari kalau dari kecil ke besar gitu kan, ya, dari A ke Z gitu kan, ya. Sort the data in ascending order by brand. Ini brand ini. Oke, brand. Caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke filter dulu. Kita masukkan tabel ini jadi filter. Klik. Nah, filter. Nah, sudah. Tinggal kita klik saja yang di sini bagian brandnya, sort A to Z. Oke. Nah, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Jadi ininya dulu, ya. H, K, S, J dulu. Oke. Setelah itu apply a correction to the image so that it's softened by 50% and apply a marker artistic effect. Nah, berarti kita disuruh memodifikasi gambar ini nih, sehingga nanti ada koreksi jenisnya 50%, softened by 50%, dan kita harus membuat artistic effect namanya marker. Klik 2 kali gambarnya, klik. Nah, di sini ada format, ya. Nah, ini correction, klik. Kita cari yang 50%. Ini soften 50%, ya. Ini soften 50%. Oke. Pilih. Kalau misalnya sudah, habis itu kita masuk ke artistic effect. Di sini artistic effect. Klik. Kemudian pilih bagian marker, non. Ya, ini marker. Sudah. Selesai nomor 13. Berikutnya nomor 14. Oke. Nomor 11.
Color code the number 14 worksheet so that the worksheet has blue-gray text to color. Nah, nanti berarti kita disuruh memberi warna worksheet number 14 so that worksheetnya punya color blue-gray text to. Nah, gampang ini mah. Klik kanan, tab color, blue-gray text to. Ini dia blue-gray text to. Hati-hati ya. Kadang yang susah itu nyari-nyari yang ini nih, warna-warna segala macam, tapi kita cari aja gitu kan ya. Blue accent, ini blue gray text to, tinggal kita pilih saja, klik. Nah, nanti otomatis warnanya jadi kayak gini ya. Kemudian in number 14 worksheet, modify the comment in the cell G4 so that it say done instead of verified. Jadi kita disuruh untuk memodifikasi komen di sel G4. Nah, ini dia. So that it says, jadi dia akan bicara, akan ngomong done, bukannya verified ya. Tinggal kita masuk ke ini nggak bisa nih, kalau dari sini nggak bisa ya. Kita masuk ke review, kita tap review. Ini nanti kita masuk ke show all comment. Nah, ini dia, pastikan kita ada di G4 ya. Klik verified, kita ganti saja verified nya jadi done. Oke. Sudah. Nah, kita hilangkan lagi, pencet lagi ini, pencet show all comment ya. Nanti pada saat kita masuk ke arahkan kursor kita ke G4, dia ngomong Arisya Sendra dan oke. Kalau misalnya sudah, berikutnya adalah ya gampang ya, nomor 14 ini sangat gampang sekali gitu kan ya. Ini cara untuk memberikan komen ya, komentar di suatu sel. Oke. Number 15 ya. In the number 15 worksheet, modify the title style to use 18 points. Modify, ini sama kayak tadi gitu kan ya. Kalau tadi kan kita kan nomor berapa saya lupa tadi, mintanya kan heading 1. Kalau ini stylenya title, maksudnya masuk lagi ke tab home. Di sini ada style, kita cari title. Nah, ini title ya, kita modifikasi, klik kanan, modify, masuk ke tab format. Nah, kita cari size-nya 18. Nah, tapi ini sudah 18 ya, berarti oke saja. Oke. Save the file as CSV, delimited in the document folder. Nah, kita harus menyimpan ya file ini, namanya jadinya CSV atau CSV. Kalau tadi kan kita kan nyimpannya dalam bentuk PDF, sekarang kita diminta untuk menyimpan dalam bentuk CSV. Ini CSV ini biasanya file yang sangat penting untuk kalian, gitu kan, untuk para analisis data, karena banyak sekali dataset ya, dataset yang untuk analisis data itu bentuknya CSV atau ya, untuk bisa diolah gitu. Kayak Tableau itu kelihatannya bentuknya itu CSV, Smart PLS itu mintanya CSV juga. Banyak sekali yang menggunakan CSV gitu tuh. Jadi kita simpan dulu file, save as. Nah, mintanya di mana ya dia? Dokumen folder. Oke. Save as ke dokumen folder, browse dokumen folder, exam prep ini jadiin save as tabnya jadi CSV, delimited. Nah, ini dia. Klik aja, kemudian save. Oke saja. Yes. Nah, selesai. Ya. Kalau kalian masuk ke dokumen, ya, masuk ke dokumen, set. Nanti ada di sini bentuknya exam prep Excel CSV. Oke. Sudah masuk ini ya. Nah. Oke, berarti nomor ini sudah selesai. Nomor ini sudah selesai. Nomor 15. Kemudian nomor 16. Apa soalnya? In cell E12 ya, enter a formula that sums the value in the quantity column by using an existing name ring. Jadi kita di sel E12 ya, in cell E12 di bawah sini ya, in cell E12 di sini ada ininya ya, apa namanya, ada tandanya ya di E11 ini ya kan. Tapi lihat ya, nanti teman-teman pastikan soalnya ya,
Kalau kalian letakkan di E11 ini, kalian buat formulanya di sini, nanti salah pasti. Gitu tuh. Nah, tapi kalau misalnya ada mintanya E12 ya, masukin formulanya di E12 ini, walaupun mungkin ini nggak sama gitu kan ya. Ini biasanya agak jebakan gitu kan ya. Caranya gimana ini? Ini sama kayak tadi ya. Kita berusaha melakukan analisis data dengan menggunakan cell rank name. Ya, cell rank name di sini nih. Nah, bentuk namanya quantity ya. Nama cell ranknya itu quantity. Jadi sama kayak tadi ya. Tapi kita minta sum ya, tinggal sama dengan kita masukkan sama dengan ya, sum ya, klik 2 kali. Mintanya apa? Mintanya dia name rank ya, quantity, key. Nah, ini dia ada quantity, klik aja quantity, enter. Nah, dia akan keluar ya, 1450 semua totalnya. And then delete all the comments in column E ya. Ini ada kolom, ini ada ya, komen gitu kan ya. Ingat ya, bukan semuanya yang di delete, tapi delete all the comments in column E. Jadi yang di delete hanyalah komen di kolom E saja. Nah, ini kolom E ini. Kemudian kita masuk ke tab review. Di sini ada comments, kita klik aja delete comment, klik, hilang, nggak ada komennya lagi. Nomor 14 selesai kan ya. Nomor 16 selesai. Karena nomor 15-nya tadi berubah jadi CSV gitu kan ya. Oke, nomor 16. Berikutnya, nomor 17 ya. Nomor 17. Complete the following task. Change the order of evaluation in cell G4 by using parenthesis, tanda kurung ya, so that it correctly calculate the increase in revenue percentage from quarter 1 to quarter 2. Berarti kita lihat di sini. Ini dia ya. Kelihatannya yang di sel G4 ini, dia tidak menggunakan parenthesis atau tidak menggunakan tanda kurung. Makanya nilainya berbeda gitu kan ya, minus dia. Coba kita tambahkan parenthesis ya. Klik saja di sini ya. Klik saja di mana? Di G4-nya. Kemudian kita tambahkan di formula bar-nya tanda kurung, parenthesis. Klik. Selesai ya. Kalian juga bisa langsung copy aja di sini. Nah, oke. Selesai nomor 17. Nomor 18. Oke. Use the find and replace feature to find all Use the find and replace feature to find all instance of 500 in quantity column and replace them with 600. Gunakan fasilitas find and replace, kemudian cari semua data yang nilainya 500 di kolom quantity dan ganti mereka jadi nilai 600. Tinggal kita seleksi saja, kemudian masuk ke tab home. Di sini ada find and select ya. Kita pilih yang replace ya. Kemudian kita find what. Nah, mintanya find-nya adalah 500. Replace with itu saja ya. Replace-nya dengan 600. Nah, ini yang 500 ini nanti akan jadi 600. Kita pakai bisa replace atau replace all. Saya langsung masuk ke replace all. Done. Nah, yang 500 jadi 600. Oke. Close. Set the page setup option so that only the table headings are repeated when the worksheet is printed. Maksudnya nanti pada saat kita printing gitu kan ya, ada headernya di atas. Headernya ada yang month, brand, and quantity ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita seleksi ini ya, klik seleksi di sini, klik, kemudian masuk ke page layout ya, page layout, kemudian nanti masuk ke page setup ya, page setup option. Ini option page setup, dia di bagian sheet, tab sheet, rows to repeat at top ya. Ini ya, sudah, klik aja. Nah, ini dia. Oke. Seperti ini ya. Set the page setup. Oke, sudah benar. Jadi nanti kalau misalnya sheetnya bentuknya gini nih.
datanya kurang banyak. Tapi kalau misalnya banyak panjang gitu kan ya, nanti amount and brand and quantity nanti dia keluar sendiri gitu kan ya. Kan biasanya kalau misalnya tanpa ada perintah ini, pada saat kita ngeprint gitu kan ya, nanti ngelanjutin dia Januari, April segala macam gitu, seperti itu perintahnya ya. Berikutnya adalah complete the following task: remove the background of the image and apply a film grain aesthetic effect. Kita disuruh remove image di sini ya, kemudian kasih namanya artistic effect, namanya film grain. Tinggal kita klik 2 kali ya, nanti masuk ke masuk remove background dulu, klik remove background ya. Ini di sini ada, kita sesuaikan, oke, kita sesuaikan, oke. Kalau misalnya udah oke, udah rapi, enter ya, keep change. Backgroundnya sudah terhilangkan. Nah, setelah itu kita masukkan artistic effect. Artistic effect-nya di sini nih, artistic effect namanya film grain. Ini bagian yang agak lama gitu kan ya. Kalian harus cari gitu kan ya. Ini dia film grain. Klik, ini film grain. So bagian 1 sudah selesai. Kemudian autofill copy cell B3 ya, autofill copy cell B3 through the end of the data series B3. Nah, ini nanti disuruh autofill ya, autofill copy cell ya. Tinggal kita giniin aja ya, autofill maksudnya kita mengisi secara otomatis tanpa harus ngetik ya kan ya. Artinya apa ya, tinggal kita tarik aja seperti ini, klik, selesai, through the end of data series. Oke. Jadi bagian 1 dan 2 sudah selesai. Oke. Next, udah, ini nomor terakhir dari kisi-kisi exam prep Excel ya. Jadi di sini ada sekitar 19 soal yang 80 sampai dengan 90% akan keluar di MOS. Saya menggunakan versi Excel saya adalah 2016. Tapi bagi teman-teman yang 2010 tinggal menyesuaikan saja, karena tidak terlalu banyak berubah fungsi-fungsinya seperti itu. Ya. Silakan teman-teman, rekan-rekan semuanya untuk mencoba ya, dari nomor 1 sampai nomor 19. Saya harapkan rekan-rekan semuanya bisa menghafal semuanya. Jadi nanti tinggal tinggal mengikuti sertifikasi MOS-nya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan latihan pada hari ini berguna, dan saya doakan kepada rekan-rekan semuanya agar dapat berhasil dengan sukses lulus pada sertifikasi MOS, Microsoft Office Specialist. Jadi kalian akan mendapatkan 1 gelar sertifikasi di belakang nama kalian, namanya MOS, Microsoft Office Specialist. Oke, terima kasih. Saya akhiri pada sesi ini. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.